Hai anak-anak, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan belajar membahas soal-soal tentang pola dan barisan bilangan. Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Masih ingat ya, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda yang selalu sama atau selalu bertambah atau berkurang dalam jumlah yang sama. Rumus UN-nya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dan rumus SN-nya adalah N per 2 dikali A plus UN. Atau jika kita jabarkan UN-nya, diperoleh SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Sekarang kita ke contoh soal. Pada suatu barisan aritmatika, diketahui suku ketiga 19, suku ke-18 56. Berapakah suku ke-31? Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu nilai dari A dan B terlebih dahulu. Nah, U3 itu 19, berarti U3 bisa kita tulis A ditambah 2B. U18 itu berarti A ditambah 17B. Jadi, permisalannya itu N-1. Jadi kalau misalkan U6 berarti A ditambah 5B, seperti itu. Lanjut ya, yang ditanya U31. Kita bisa mengeliminasi kedua persamaan tersebut. Nah, dieliminasi dikurang yaitu kita peroleh nilai B-nya sama dengan 7. Nilai B sama dengan 7 ini bisa kita substitusikan lagi ke persamaan supaya kita memperoleh nilai A. Gantikan nilai B-nya dengan 7, nah diperoleh A-nya adalah 19 dikurang 14 sama dengan 5. Nah, jika sudah memperoleh nilai A dan B, kita bisa mencari U31. Kita masukkan ke rumusnya, U31 sama dengan 5 ditambah 210 sama dengan 215. Selanjutnya, seorang karyawan perusahaan mendapat gaji pertama Rp1.200.000. Berkat kinerja yang rajin dan disiplin, setiap 3 bulan ia mendapat kenaikan gaji sebesar Rp150.000. Tentukan besar gaji karyawan pada bulan ke-15. Modelnya sekarang, Rp1.200.000 itu berarti A, suku pertamanya, dan bedanya adalah Rp150.000. Kita simpan ya, nolnya 3 supaya lebih sederhana. Nah, yang ditanya itu adalah U6. Kenapa U6? Karena gajinya itu naik setiap 3 bulan. Sehingga pada bulan ke-15 itu dia sudah mengalami 5 kali kenaikan gaji ditambah gaji dia pertama. Sehingga diperoleh U6. Kita hitung ya, U6 berarti A ditambah 6 dikurang 1 dikali B. A-nya tadi 1.200, B-nya 150, sehingga 1.200 ditambah 750, U6 sama dengan 1950. Jadi, gaji dia pada bulan ke-15 adalah 1.950.000. Soal selanjutnya. Faza memiliki seutas tali yang ia potong-potong membentuk barisan aritmatika. Panjang potongan tali tersebut masing-masing 30 cm, 50 cm, dan lain-lain serta tali terpanjang 170 cm. Panjang tali Faza mula-mula adalah tali-tali tersebut membentuk pola 30, 50, dan seterusnya dengan akhir 170. Nah, yang ditanya itu adalah SN, tapi kita belum tahu N-nya berapa. Kita bisa memperoleh N-nya dengan menggunakan UN. Nah, kita tahu 170 adalah tali terpanjang, sehingga kita akan memperoleh N-nya dari 170. Kita masukkan ke rumus, 170 sama dengan 30 ditambah 20N dikurang 20. Jadi 170 sama dengan 10 itu diperoleh dari 30 dikurang 20 ya. Nah, sehingga 20N sama dengan 160, N-nya sama dengan 8. Ternyata setelah dipotong, terdapat 8 potongan tali. Sehingga yang kita cari adalah S8. S8 formulanya adalah N per 2, berarti 8 per 2 ditambah A ditambah U8. Sehingga kita peroleh S8-nya adalah 800.
Jadi panjang tali paza mula-mula itu adalah 800 cm atau 8 meter. Soal selanjutnya, jumlah bilangan antara 200 dan 500 yang habis dibagi 6 adalah... Nah, pertama kita harus tentukan dulu bilangan yang habis dibagi 6 itu yang tidak kurang dari 200 dan tidak lebih dari 500. Kita peroleh bilangan terkecil ada 204, 210, dan seterusnya, dan bilangan terakhir adalah 498. Karena ditanya jumlah, berarti kita akan mencari SN. Tapi sebelumnya kita harus menentukan N-nya. Seperti tadi, mencari N-nya kita bisa menggunakan suku terakhir yaitu 498. (204) ditambah 6N dikurang N. 204 dikurang 6 sama dengan 198. Sehingga 6N adalah 300, berarti N-nya adalah 50. Nah, berarti kita akan mencari S50. 50 per 2 dikali A ditambah U50. Berarti 25 dikali 204 ditambah 498. 25 dikali 702 hasilnya adalah 17.550. Sekarang barisan dan deret geometri. Barisan ini memiliki rasio yang selalu sama, di mana suku berikutnya adalah suku sebelumnya dikalikan dengan suatu nilai tertentu. Rumus UN-nya adalah A dikali R dipangkatkan N dikurang 1, sedangkan SN-nya ada dua rumus ya. Yang pertama, itu untuk R lebih dari 1, atau jika R kurang dari 1, seperti ini. R kurang dari 1 itu misalkan 1 per 2, 1 per 3, 1. Contoh soal, pada barisan geometri, suku kedua 6 dan suku keempat 24. Suku ke-9 barisan tersebut adalah... Nah, untuk mencari suku ke-9, kita harus menentukan nilai A dan R terlebih dahulu. U2 berarti A pangkat R N dikurang 1. Untuk U2 berarti R-nya pangkat 1. Untuk U4 berarti R-nya dipangkatkan 3. Nah, sekarang kita akan mencari R. Kita substitusikan. U4 itu AR pangkat 3. Nah, R pangkat 3 ini kita pecah menjadi R dikali R pangkat 2. Nah, AR-nya kita gantikan tadi dengan U2. AR itu nilainya 6, sehingga AR menjadi 6. Kita peroleh R-nya sama dengan 2. Sekarang kita bisa mencari nilai A dengan mensubstitusikan nilai R sama dengan 2 tadi. Diperoleh A-nya sama dengan 3. Jika A dan R sudah diketahui, kita bisa menghitung U9. U9 berarti AR pangkat 8. U9 nilai A-nya tadi 3 dikali 2 pangkat 8, berarti 3 dikali 256, hasilnya adalah 768. Soal selanjutnya, selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas pada pemotongan kelima adalah... Nah, kita lihat. Karena dipotong menjadi 2, dipotong lagi 2, dipotong 2 lagi, berarti potongan kertas ini membentuk barisan geometri. Pertama, karena tadi selembar kertas berarti A-nya sama dengan 1, dan karena dipotong menjadi 2 berarti rasionya adalah 2. Dan yang ditanya adalah U6, karena sudah 5 kali memotong ditambah kertas pertama. Nah, untuk mencari U6 berarti digantikan A-nya 1, R-nya 2, diperoleh U6 itu 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Pada sebuah deret geometri, diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9 adalah 768. Suku ke-7 deret tersebut adalah... Untuk mencari suku ke-7, kita sudah punya nilai A, tapi kita belum memiliki nilai R. Kita bisa mencari nilai R dengan menggunakan U9. Kita substitusi U9-nya sehingga diperoleh
R pangkat 8 itu hasilnya adalah 256, R adalah akar pangkat 8 dari 256, hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung nilai dari U7. Berarti A dikali 3, ya, hasilnya adalah 192. Jadi suku ke-7 deret tersebut adalah 192. Soal terakhir. Sebuah desa pada tahun 2008 memiliki jumlah penduduk 24 orang. Tiap tahunnya jumlah penduduk bertambah 2 kali lipatnya. Maka jumlah penduduk pada tahun 2012 adalah 24 orang, itu berarti A-nya, dan karena bertambah 2 kali lipat berarti rasionya sama dengan 2. Pada tahun 2012 berarti itu yang ditanya adalah U5, dihitung dari 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ya. Sehingga U5-nya diperoleh 384. Jadi, jumlah penduduk desa tersebut pada tahun 2012 adalah 384 orang. Selamat belajar!